Halo, selamat pagi. Selamat hari Minggu, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Joshua. Joshua akan mengajak teman-teman untuk memuji nama Tuhan. Hari ini, Joshua nggak sendirian loh. Joshua akan panggil teman Joshua. Namanya Kayla. Kita panggil bareng-bareng yuk. Kayla, Kayla. Halo Joshua. Halo teman-teman di rumah. Joshua, sehat-sehat kan? Puji Tuhan, sehat. Kalau Kayla sendiri, gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat juga. Bagaimana kabar teman-teman di rumah? Kami harap teman-teman sehat semua ya. Untuk memulai ibadah pagi ini, kita akan menyanyikan lagu Hari yang Cerah. Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Hari yang Cerah. Hari yang cerah, dari mana matahari? Dari Tuhan pencipta dunia. Malam yang terang, dari mana bulan bintang? Dari Tuhan pencipta dunia. Tubuh yang segar, dari mana kekuatan? Dari Tuhan pencipta dunia. Hidup yang senang, dari mana sukacita? Dari Tuhan pencipta dunia. Puji Dia, pujilah. Puji Dia, pujilah. Sekarang saatnya kita berdoa. Jos ya pimpin doa ya. Oke Kai, ayo teman-teman, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami sudah diberi kesempatan untuk beribadah. Tuhan, tolong pimpin jalannya ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kai, tahu nggak? Sepertinya aku mendengar ada yang panggil namaku loh. Kamu dengar nggak sih? Jos, iya benar-benar. Namaku juga dipanggil. Aku jadi ingat lagu ini. Dengar dia panggil nama saya. Lalu aku jawab, "Ya Tuhan." Dan hatiku bergirang. Ayo Jos dan teman-teman di rumah, kita pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengan bangkit berdiri ya Jos. Oke. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab Ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab
kita sudah memasuki bulan Agustus ya, Jos ya. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan. Kita bersyukur ya, perjuangan para pahlawan itu tidak sia-sia. Jos tahu nggak pahlawan itu siapa? Pahlawan adalah orang yang gagah berani, yang bisa menunjukkan kebenaran. Bahkan jika perlu, dia mengorbankan dirinya supaya tercapai tujuannya. Wah, Kai, aku mau dong jadi pahlawan. Pahlawan kecil yang membela orang yang benar. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Yuk teman-teman, Kai, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Aku Pahlawan Kecil. Pahlawan kecil, Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Nyanyi sekali lagi ya. Oke. Aku pahlawan kecil, Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Jos, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakek Pras. Kemana ya Kakek Pras? Jos, kita panggil Kakek Pras yuk. Kakek Pras. Halo cucu-cucuku. Halo, Kakek. Cucu-cucuku, tadi kakek dengar kalian membicarakan tentang pahlawan. Iya, Kek. Di dalam Alkitab ada kisah tentang seseorang yang bisa disebut sebagai pahlawan. Salah satunya adalah Paulus. Kalian mau tahu ceritanya? Mau, Kek. Oke, sebelum kakek bercerita, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Tuhan, tolong sertai hamba-Mu ini agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 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 Cuk, kita akan membuka Alkitab Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 20. Kakek akan membacakan untuk kita semua ya. Judul Alkitabnya Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka,
turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah percaya datang dan mengaku di muka umum. Bahkan mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dan jalan itu makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Cucu-cucuku, kita sama-sama belajar tentang Rasul Paulus yang melakukan pelayanan di kota Efesus. Kota Efesus itu kota yang cukup indah sebagai kota keagamaan, pusat jual beli, dan pusat politik seperti di kota Jakarta. Tetapi kota Efesus juga terkenal dengan kuasa gelap. Di sana masih banyak dijumpai para peramal, tukang jampi-jampi, dan lain-lain. Paulus tidak takut melayani di Efesus. Dia justru bersemangat sekali menceritakan kabar baik tentang kerajaan Allah kepada masyarakat di sana, supaya mereka bertobat dan meninggalkan perbuatan mereka yang tidak baik. Paulus berharap saat ia memberitakan kabar baik itu, banyak yang membuka hati dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Banyak tantangan yang dirasakan oleh Paulus. Ada yang menolak, tidak mau diyakini oleh Paulus. Meskipun mereka ada sedikit juga yang percaya kepada Paulus. Lalu oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat yang luar biasa, di mana banyak orang sakit disembuhkan baik dari Efesus maupun dari luar kota. Berita ini tersebar kemana-mana. Nah,
dengan melihat mujizat itu semua, akhirnya para peramal, tukang jambi-jambi itu datang ke Paulus. Mereka mau bertobat dan percaya apa yang diceritakan Paulus. Sebagai buktinya, mereka membawa buku-buku yang mereka punya yang biasa dipakai saat mereka melakukan meramal dan jambi-jambi. Mereka menyerahkan kepada Paulus untuk dibakar. Inilah bukti mereka mau meninggalkan cara hidup yang lama. Anak-anak, melihat apa yang dilakukan Paulus, kita bisa disebut pahlawan ya. Karena Paulus begitu bersemangat, gagah berani, tidak dapat menyerah dalam melakukan tugasnya sebagai rasul. Dan yang utama adalah membawa orang menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi, Jos, Kayla, apakah kalian ingin menjadi seperti Rasul Paulus? Mau, Kek? Iya, Kek. Aku ingin menjadi seperti Rasul Paulus yang bisa membawa orang menjadi percaya kepada Tuhan. Tapi Kek, bagaimana caranya agar kita bisa seperti Rasul Paulus? Kan kami masih kecil. Cucu-cucuku sekalian, kalian bisa menjadi pahlawan baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dengan memberikan contoh perilaku yang baik, sehingga orang lain akan tahu bahwa kamu ini adalah anak-anak Tuhan. Oh, begitu ya, Kek. Iya. Nah, sekarang kakek akan kembali lagi ke kamar. Sebelum itu kita akan berdoa dulu ya, cucu-cucu. Tuhan, terima kasih karena kami sudah belajar dari Rasul Paulus untuk menjadi anak-anak yang baik, taat, dan patuh pada orang tua, guru di sekolah. Tuhan, tolong ajar kami agar dapat menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke, cucu-cucu, kakek ke kamar dulu ya. Oke, Kek. Kai, tadi kakek sempat bilang untuk membuat contoh perilaku yang baik. Iya, Jos. Jadi sekarang kita ajak teman-teman untuk melakukan aktivitas dengan cara merekam kegiatan-kegiatan tentang perilaku yang baik di setiap harinya di rumah. Dan hasilnya bisa diupload ke Facebook dan Instagram Sekolah Minggu GKI Pengampon. Yang di sini ya, Jos ya, di bawah ini linknya. Iya, yang ini. Nah, sekarang saatnya kita akan melihat kegiatan dan aktivitas yang teman-teman sudah lakukan di minggu yang lalu. Mari. Mari.
kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dimasukkan ke amplop dan dititipkan ke mama atau papa untuk diserahkan ke TU GKI Pengampon selama jam kerja. Iya, Jos. Sambil memberikan persembahan, kita akan memuji nama Tuhan dengan judul Suka Membantu. Nah, kalau teman-teman belum bisa lagunya, kita belajar sama-sama ya. Tapi, kalau teman-teman sudah bisa menyanyikan lagunya, jangan lupa ya, nyanyinya yang kencang. Ayo! Ku suka membantu ayah dan ibu setiap waktu. Ku suka membantu kakak dan adik setiap waktu. Kai, sekarang saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Iya, Jos. Tapi nggak apa-apa sih, minggu depan kita pasti akan bertemu lagi dengan teman-teman di rumah. Nah, sebelum kita akan mengakhiri ibadah hari ini, kita akan berdoa dulu ya, Jos. Iya, Kai. Ayo kita berdoa. Yang pimpin doa, saya Jos. Oke. Ayo teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan, tolong sertai kami. Tuhan tolong berikan kesehatan kepada kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ayo cuci tangan dulu. Hore, ibu bikin donat. Yippee. Duh, senangnya. Ini donatnya sudah matang. Baunya enak. Wow. Eits, cuci tangan dulu dong. Hehehe, lupa. Lalala, kok cepat amat? Kan udah basah. Bersih kok, Kak. Kalau cuci tangannya gitu aja, bakteri dan virusnya masih tetap ada. Jadi cucilah tanganmu dengan benar. Caranya, basahi tangan dengan air lalu matikan keran. Tuang sabun secukupnya. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lain. Lalu gosok bagian punggung dan selai jari secara bergantian. Gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi saling mengunci. Lalu genggam dan gosok ibu jari dengan posisi memutar. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar kuku terkena air dan sabun. Lalu nyalakan keran kembali, lalu bilas tangan dengan air yang mengalir. Setelah itu, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Gunakan lap yang telah kamu pakai untuk menutup keran agar tanganmu tetap bersih. Ingat, cuci tanganmu minimal 40 detik ya, setelah bermain, memegang hewan, dari toilet, dan lain-lain. Nah, sekarang sudah bersih deh. Saatnya makan. Nyam 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 nyam.